Selamat datang di episode perdana cerita malam spesial dari Alon Live dengan segmen terbaru. Dan di samping saya ada teman saya. Seperti biasanya. Siapa namanya Bang Dulu? Jujur. Siapa namanya kok aku udah nyebutin? Oke, gimana nih malam ini nih? Ya, malam ini kita mau cerita-cerita pengalaman mistis kita. Ya, malam mistis. Episode pertama. Musik pertama ya. Dan sebelum kita mulai cerita, kita dulu deh. Wah, ini sponsornya baru nih. Nah, teh pucuk. Harum. Iya, kita cerita-cerita nggak? Ini cium harum nggak? Wah, harus dong. Oke, kita coba nanti. Kita cerita kalau nggak minum itu gimana gitu. Minum kopi kan udah biasa. Minum teh Orang ini selain suka kopi suka teh juga. kayak gitu. Kalau dinilai 1 sampai 10 ya, kopinya nomor 7. Kopi nomor 2, teh pucuk nomor 1. Nomor 1 ya. Oh iya sih. Teh pucuk nomor 1. Nomor 1 nanti ya. Teh pucuk. Masuk dong teh pucuk. Baru episode pertama dulu bisa. Wah, apa sih? Oh iya, usaha dulu. Iya, ini ada juga gorengan Wah, itu. ini kayaknya nih Mas Andre habis mau Iya. dari mana nih? Wah, ini tadi support UMKM. Super UMKM. Jadi kita selain buat video untuk konten, kita support UMKM juga guys. Jual gorengan, Jual gorengan. cendol, Ya, seperti biasa. Pisanggolan. sambal ini. Oh ada ubi juga ya? Ruby. Ini apa sih namanya? Pohon. Pohon. Pohon guys. Ubi guys. Jadi ini makanan masyarakat. Apa? Minyak nih. Kita tunggu di pagi, kita mandel-mandel santai dulu. Sebelum kita nanti merinding. Boleh dulu atau mau ini gimana ini? Bulu Roma. Kalau juga. Apa tuh makannya minumnya ya? Nah, dulu. Kau yang pakai satu lagi ya? Udah ya? Kalau pas satu lagi kalau ini nggak masuk. Wah. Sorry dong. Makanya ada tuh. Support itu UMKM. Kayak pucuk dulu. Enak. Udah bantu. Bantu kira-kira punya cerita apa nih yang mau dibagiin di episode perdana? Sebenarnya banyak ya. Kalau makan nggak apa ya guys ya. Ya apa anda? Jadi aku tuh punya cerita nih. Gimana itu? Dulu kan aku tinggal di kayak kebunan gitu ya. Dulu orang tua aku tinggal di komplek perkebunan guys. Kebunan. Kayak aku punya apa begitu? Coklat tuh, coklat sama sawit. Oh, Jadi perkebunan dan perkebunan itu terpencil banget ya. Jadi kalau dari tempat itu mau ke sekolah itu setengah jam. Jadi kalau mau sekolah tuh ya juga ya. lumayan. Dan jalannya itu masih ada jalan aspal, ada jalan tanah, aspal gitu. Jadi kayak nggak 100% itu aspal semua. Ya 100% aspal berarti tanah juga dua gitu. Iya, gitu. Kayak Jadi kayak ya tiba lagi kalau udah mati lampu tuh udah kayak di hutan ya. Terus jalan dari rumah ke rumah itu sekitar ya 5 meteran lebih lah. iya. Juga ya. Jauh, mungkin kan kalau komplek kan biasanya kan 2 meter mungkin Ah. udah dari rumah gitu. Ini 2 meter lebih lah, 8 atau 10 gitu. Jadi satu juta mas ya. Lalu toko umurnya tahu. Ah. Jadi aku tuh lagi main ke tempat temanku tetangga gitu. Kan rumahnya jauh 10 meter. Aku main nah, untuk main sama mereka itu nggak terasa. Dia tuh main itu udah sampai tengah malam. Ya jam 10, jam 11, 12 gitu. Aku pulang, ya ini anak umur 6 tahun ya. Pulang malam-malam. Aku karena mungkin ya diferensi itu aku kayak biasa aja tadi. Jadi kayak mungkin aku kan jadi kayak beranggapan ya
komplek aku aman-aman aja, dan aku juga pernah merasakan hal bisnis dengan kehidupan itu semenjak pelayan 1 tahun. Iya. Dan aku pas lagi jalan-jalan gitu tiba-tiba kayak ada something gitu loh. Di depan rumah gue tuh ada kayak pohon angka gede. Jadi pas depan rumah, jadi jarak dari pintu rumah ke pohon itu cuma 3 meter. Dekat banget gitu loh. Jadi pohon itu yang buat indah kalau lagi siang gitu. Jadi langsung ke atap rumah gitu. Masuk lumayan kan perkebunan. Terus kalau kebetulan ini jalan itu kayak ada halannya di pohon tuh ada apa? Tapi aku nggak gubris karena aku nggak punya pohon itu. Yang aneh-aneh lah. Pas aku lagi jalan gitu, itu ya kan. Mama, buka pintu mah, karena kan kunci. Pas aku ketok-ketok nggak ada buka. Nah, aku pas lagi nunggu gitu, aku lihat ke atas ke pohon, tiba-tiba itu ada kayak mungkin dia kan itu kayak aku mikir itu kayak tim karung ya. Biasanya kan ada kayak nangka di bungkus sama karungin. Tapi ini enggak lagi kayak posisi duduk dan juga tuh bentuknya tuh kayak ada kalau itu kayak ada Simpul gitu. dia kayak simpul gitu kan, yang diikat. Itu pertama udah ya aja aku nggak putus. Pas aku lihat dulu, oh masih ada. Coba itu sekilas ya mukanya itu hancur, kayak hancur. Berpikir positif. Nggak bisa. Maksudnya itu nangka yang dikarungin nggak bisa berpikir kayak gitu sih. Ya tiba-tiba itu tuh ketupin makin kencang dong. Akhirnya aku apa sih aku udah keringat dingin sambil nangis tapi udah aku masuk dia ngomong gini apa terus di rumah kalau ada kayak orang duduk gitu nah dia mau maksudnya keluar dia tuh cek kayak saya tergan obat tidak aku bilang mobil apa karena nggak mau panjang cerita akhirnya aku pulang tuh aku pulang sama aku waktu itu aku tinggal sama aku juga di rumah itu kan sudah pas lagi begitu pun ngomong sama temen aku omku tuh tiba-tiba sekilas tuh kayak ngomong gitu ya pocong kali gitu pocong kayak gini aku nggak pernah lihat dia pocong kalau di TV ya biasa aja gitu udah akhirnya besoknya tuh singkatnya panggil di sekolah papaku kerja mamaku kan waktu itu kan di rumah lagi di rumah itu ada tukang sayur lewat. Tukang sayur tuh biasanya tuh nggak pernah jual di depan rumah karena di depan rumah tuh kayak ada si masuk gitu. Dan nggak pernah jadi tuh tadi selalu jual tuh di pertigaan. Ya ada kan di depan rumah tuh ada pertigaan. Tapi kalau itu belum berdiri pada aku. Ini dulu kan ngumpul lalu kan terus mama pas lagi belanja terus ada satu ibu ngomong. Dia ngomong gitu. Kamu itu poni nggak poni kembang atau gimana ya? Bilang kenapa emangnya? Dia merasakan gitu. Pas kedepan nggak jauh-jauh hari lah gitu. Dia itu tanya kenapa dia anak saya pernah itu lagi suatu sama ada juga yang kita pokoknya lagi punya suatu makan gitu. Terus lihat orang kayak dia sudah duduk gitu. Aku ingat kalau ceritanya anak aku kemarin juga pulang-pulang nangis. Iya, langsung perusahaan dia bilang, dia kebangan dulu lupa, dia juga palsu kayak gitu jadi ngomong kayak rasanya kayak gak enak gitu ya. Karena udah panjang lebar, akhirnya pak aku pas pulangnya malamnya ceritain gitu. Udah akhirnya itu sudah ditebang. Akhirnya ditebang. Ditebang. Terus posisinya gimana? Iya, udah pokoknya ditebang itu, ditebang udah selesai tebang. Tapi waktu ditebang itu kan kayak orang misalnya ketemu pakai sensor ya. Nah jadi waktu itu pakai sensor. Ada kemudian dari sini. Kalau itu memang setelah ditebang itu kayak ada orang itu berarti kayak di dalam rumah itu kan ada kayak 10 meter itu ada sungai. Oh iya. Sungai ya, ada sungai. Jadi itu kayak setiap hari itu kayak ada orang jalan di dalam rumah. Kalau itu nggak ada, itu tuh hutan, banyak hutan itu. Kalau orang mau jalan pun itu kan rumah kan. Jadi ya makanya buat apa gitu kan? Buat apa dan kayak ini kayak itu sih masih kalau itu orang iseng jalan pun nggak mungkin malam-malam dan pertama
tengah hutan, kedua ngelewatin rumah orang, itu kan kita punya kayak pengarangan, kan kita punya kayak enak, iya privasi kan ini rumah orang. ini aneh, jadi om gue tuh pertama tuh om gue dulu sebelum itu kayak tulis terus papa tuh berarti mata pas pertama om gue keluar kamar dengan dengan karena papa tuh udah kayak senjata tadi gitu papa tuh udah mati terus center nyariin ke orangnya akhirnya keliling di belakangnya tuh belakang tuh banyak juga pohon-pohon rumah aku tuh berapa pohon gitu Iya. ada pohon mangga, pohon jambu, ada rambutan di belakang, pohon gede banget rambutnya itu. Jadi kayak udah jauh, jadi kayak di center jalan-jalan. Hari kedua tuh sambil rumah jalan. Ada orang lewat jalan dulu. Udah singkat-singkat nggak lama, terus besoknya tuh ada ternyata. Besok itu suka mancing di belakang. Di sungai tadi. Nah pada itu kan bapak-bapaknya ngomong. Ada kayak masih kayak orang ini orang masih tapi orang itu kulit putih tapi pikir orang berbuat sholat atau gimana kamu langsung meletup gitu kayak kayaknya itu berbuat sholat paling parah gitu kan mungkin apa pas orang yang di rumah sama dalam rumah terus jalannya itu cepat lagi pak jadi kayak cepat gitu sedikit gitu doang ingat cerita tuh kayak mulai dari situ tuh aku nggak pernah pengalaman gitu sama sekali berarti aslinya itu potensi lah itu ya. Wah, dari situ nanti kalau yang dari bapak yang mancing tenda itu ada lagi panjang jadi lagi nih berarti beda sama yang ini kan indikasinya tadi yang di apa pohon nangka poci ya kan karena bentuknya siap putih terus ada simbolnya ini dikasih poci terus tadi ada gondrong mungkin pokoknya ditebang makanya itu kayak sambut kan nggak etis juga kan ya makanya itu kan jadi itu aku dulu ada adikku juga dulu empat tahunan ya kembali aku sampai dengan merinding ini makanya aku alih pakai rokok deh jadi aku adikku berapa tahun itu jadi adikku tuh pernah satu kali itu setelah pohon itu tebang jadi dia tuh lagi panen jadi dia nangis kayak ada bantu gitu itu setting waktunya sore kan siang maghrib maghrib menjelang malam pokoknya akhirnya karena kita kan mungkin dulu kan ya orang dulu kan nggak tahu percaya seperti itu ya oke lah tapi kalau keluarga itu nggak tahu percaya seperti itu jadi iya jelas ya kita karena mungkin rumah kita ini belum pernah kayak ada acara ibadah gitu keagamaan akhirnya bapak itu kayak suka kalau kita buat acara ibadah akhirnya rumah itu kalau memang sepi banget jadi kayak nggak ada orang sedang berkunjung jarang gitu karena itu berguna gitu tapi juga ke sana kan iya akhirnya singkat-singkat bapak itu kayak sudah selesai dibuatkan acara dibuat keagamaan gitu kita ibadah selesai setelah itu batal lagi deh jadi kayak mungkin semacam kita tinggal itu belum pernah ada kayak kalau di agamaku mungkin ucapan syukur ya iya kita kayak apa ya kayak udah kita berterima kasih alam bersalah tolong dan alam semesta jadi kayak udah lah ini kayak ya udah gitu nah, setelah itu ibadah itu aman gitu ya tapi kan kayak mungkin itu dia tahu kayak dia ini nempatin berapa penciptanya kok gitu tapi memang kalau dia dari orang-orang tahu itu kami tinggal itu memang dulu sebelum penghasilan itu sering diganggu juga tapi belum ada kayak ibadah gangguin iya pokoknya enggak orang yang dulu pernah tinggal sebelum kami tempat rumah itu memang sering diganggu juga tapi yang nempatin tidak melakukan ibadah gitu dia aku ibadah biasa jadi kayak biasa aja jadi memang kebetulan yang dulu tinggal situ tuh bujang semua
Jadi kayak orang perkebunan itu loh, Oh. di dalam satu rumah. Dan mereka sudah menjamin ada yang mati kadang-kadang itu dilempar pakai batu, terus tidur tiba-tiba kaca yang dilempar kerikil. Zaman dulu kan rumah kan kacanya kaca bening tuh, Iya. kaca yang kotak itu bernaku. Aku ya aku. Watching lah dong. Apa dulu ya? Watching lempar batunya gimana? Maksud ambil batu dari kaki dilempar sudut. Mungkin pakai rumput ya. Pertanyaan aku nanti. Pas pohon nangka ini dinubuhinnya dari satu batang ditubuh atau dipotong kecil-kecil. Oh, satu pelan-pelan. Pelan-pelan maksudnya dari satu batang itu langsung dinubuhin gitu. Enggak. Enggak, maksudnya dahannya kan potong. Terus ada masih ada satu. Iya. Itu langsung dinubuhin apa? Oh iya langsung nungguin. Setelah dahanan itu Iya. semua. Langsung jatuh, ikutan jatuh perubahan apa gimana? Nah itu masih dalam pencarian tuh. Kebetulan motongnya waktu itu masih pagi-pagi ya, sendirian gitu ya. Dia masih ngantuk-ngantuk. Weh. Nah, itu siapa sih yang motong ini? Nah, mungkin dia nggak terima kan. Dulu berarti izin dulu motong-motong aku. Saya harus ditarik. Itu mungkin ya simpulnya kerja taman kan, pas dipotong jatuh. Akhirnya kan kainnya lepas. Nyantol dulu. Lanjut dia. Nah, Makanya kelihatan gondrong. ada tablos di kamar gitu. Karena ya ada. Padahal ini beneran merinding ini. Itu sekolah apa sih kapal tuh di rumah tuh. Oh gitu. Masih kecil-kecil dulu ya. Pada saat itu berarti kan sebelum terdoktrin hantu itu klasifikasinya ini namanya porsi, bentuknya ini. Itu berarti murni nggak tahu ada. Dan memang kita sejak kecil itu sama orang tua mungkin nggak di karena zaman aku dulu masih ya mungkin tahun 90 itu masih banyak kayak film anak kecil Ya. jadi kayak TVRI terus apa lagi RTV zaman dulu Oh. terus SCTV zaman dulu Kan belum mengambil Iya. hantu-hantu Itu. film hantu, ada film hantu tapi di yang anak kecil nggak nonton. ya mungkin seperti itu cuma kan dulu zaman itu memang kita kalau udah malam kalau aku sama adikku malam jalan tuh udah TV jadi memang sudah kayak kita Tidur. ya kalau kita main biasanya main ya kita main-main biasa di Iya. kamar di ruang tamu terus aku dulu sering main kayak ke tetangga Berarti itu. itu jarang banget buat nonton itu buat hidupku tuh kayak alami banget jadi jauh daripada Jauh dari sebenarnya nonton TV. iya di TV Gitu nah, gitu. itu kan gak ada gadget kan Iya. Mainnya ya sama temen nongkrong. ya nongkrong lagi ya kecil-kecil gitu Anak kecil pada era 90-an kan. iya di Afrika oh kita rame bocor gitu gitu Iya. Gitu. Tapi ya sebenarnya agak anehnya itu gini, belum terdoktrin klasifikasi hantu, tapi sudah bisa kayak melihat penampakan yang umumnya. ya itu kan dikasih tahu ya sama orang tua juga jelas Dikasih tahu kan setelah iya ini ya, tadi kan belum apa namanya, tersugesti. betul dan nggak punya gambaran Nggak ada gambaran kan? Nggak ada Iya, gambaran. pure bener-bener betul makhluk itu menjelma itu dan Lihat. siapa apasnya Bang Jo ngelihat ngelihat itu iya berarti ya itu murni dan ya buat aku sih itu kayak sangat penting banget jadi kayak jadi gitu jadi setelah aku berapa tahun berjalan itu kayak langsung pas nonton film iya berarti ya kayak gitu berarti nggak tersuges berarti nggak ya tersuges sama sekali jadi mana guys kalau dulu nggak pernah lihat setan tiba-tiba lu pernah lihat setan kayak nggak tahu tuh gambarannya apa syukur tuh dia nggak ngajak bro dari mana kita yang ngelihat masih ketawa sih kan agak sih iya oke oke kalau Mas Andre gimana nih ada cerita nggak aku amatin membentuk Selanjutnya sebuah pola. di part Ada kedua. rambutnya panjang putih tapi yang melambai-lambai itu kain kayak gini tuh manggil-manggil anjing kalau denger inget cerita itu merinding lagi gitu. Nyalain dulu deh, ini bener-bener merinding.
Berarti itu kayak yang benar kayak bentuk manusia tapi nggak manusia ya. Iya. Dan